Berikut ini, 5 berita terbaru seputar Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Filipina remehkan Timnas Indonesia. Sebut laga menghadapi Timnas Indonesia lebih mudah. PSSI kebut proses naturalisasi pemain diaspora. Siap main di Piala Asia Senior dan U23 2024. Timnas Indonesia kelelahan jelang lawan Filipina. Shin Tae-yong singgung rumput sintetis Rizal Memorial Stadium. Nadeo 4 shot 4 gol tanpa penyelamatan. Indonesia butuh kiper keturunan untuk dinaturalisasi. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bantah akan naturalisasi 150 pemain untuk Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Filipina remehkan Timnas Indonesia. Sebut laga menghadapi Timnas Indonesia lebih mudah. Pelatih Filipina Michael Weiss mulai remehkan Timnas Indonesia jelang pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Filipina akan menjamu Timnas Indonesia, Selasa tanggal 21 November tahun 2023 di Rizal Memorial Stadium. Pertandingan Timnas Indonesia versus Filipina dianggap pelatih Michael Weiss tak begitu berat. Pasalnya skuad besutan Shin Tae-yong akan alami kelelahan usai perjalanan dari Irak. Weiss menilai pertandingan kedua lawan Indonesia akan lebih mudah. Hal itu karena Michael mengira Indonesia akan melakukan perjalanan yang melelahkan dan membuat skuad Garuda kesulitan dalam berlaga. Indonesia harus berpindah dari Irak ke sini, lebih sulit bagi mereka karena perjalanannya melelahkan, kata Weiss dikutip dari The Tao Van Hoa. Dalam laga ini Shin Tae-yong sendiri bertanding dengan membawa kekalahan telak dari Irak. Tentunya tekad untuk menang akan diberikan Shin Tae-yong dan timnya di laga kedua. Saya berharap kami bisa memberikan yang terbaik dan saya harap kami bisa menebusnya di pertandingan berikutnya, ujar Shin Tae-yong saat konferensi pers usai pertandingan. Namun, tentunya pertandingan kontra Filipina tidak dapat diremehkan. Selain semangat Indonesia juga perlu yang namanya fokus yang kuat. Terlebih permainan di lapangan sintetis akan menjadi tantangan bagi Timnas Indonesia. Menurut Michael Weiss, Timnas Indonesia akan kesulitan untuk beradaptasi dengan lapangan Filipina di laga kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Membuat keuntungan bagi Filipina di mana tim besutan Michael Weiss tersebut sudah lebih terbiasa. Sulit juga bagi mereka untuk bermain di lapangan sintetis dan kami sudah terbiasa dengan hal itu, tandas Weiss. PSSI kebut proses naturalisasi pemain diaspora. Siap main di Piala Asia Senior dan U23 2024. Ketua PSSI Erick Thohir tetap memperjuangkan 4 calon pemain naturalisasi untuk memperkuat Timnas Indonesia di Piala Asia di awal Januari tahun 2024. Yakni, JIZES, Justin Hubner, Ragnar Oratmangun dan Nathan Chuaon. PSSI kebut proses naturalisasi keempat pemain asal Belanda itu. Proses naturalisasi mereka harus tuntas sebelum tanggal 10 Desember tahun 2023 yang menjadi batas akhir pendaftaran pemain untuk Piala Asia 2023. Deadline pendaftaran Piala Asia 2023 itu kan pada tanggal 10 Desember. Kalau bisa terdaftar sesegera mungkin, ujar Erick Thohir. Dari 4 pemain itu 2 diantaranya berusia di bawah 23 tahun. Yakni, Nathan Chuaon usia 21 tahun dan Justin Hubner usia 20 tahun. Jika naturalisasinya selesai tepat waktu, Nathan Chuaon dan Justin Hubner tidak hanya bisa membela Timnas Indonesia di Piala Asia 2023, tapi juga bisa tampil di Piala Asia U23 2024. Justin Hubner sedang didorong ke Pak Presiden Jokowi. Kalau bisa Pak Presiden mengeluarkan surat dalam sepekan ini. Lalu Nathan Chuaon dan JIZES sudah di Kementerian Hukum dan HAM. Kami tengah menunggu prosesnya, kata Erick Thohir. Erick berharap target tanggal 10 Desember tahun 2023 dapat dikejar. Untuk Ragnar Oratmangun juga sedang terus didorong. Timnas Indonesia kelelahan jelang lawan Filipina. Shin Tae-yong singgung rumput sintetis Rizal Memorial Stadium. Rombongan Timnas Indonesia sudah tiba di Filipina. Skuad Garuda sampai di Manila pada Sabtu pagi. Pasukan Shin Tae-yong itu bertolak ke Filipina dari Irak pada Jumat pagi waktu setempat, atau beberapa jam setelah laga melawan Irak. Memang setelah pertandingan melawan Irak kami pindah ke Filipina. Seharian di jalan, jadi kondisi pemain letih dan lelah, ujar Shin Tae-yong. Meski lelah, Timnas Indonesia langsung tancap gas. Beberapa jam setelah tiba,
Timnas Indonesia langsung menggelar sesi latihan untuk laga melawan Filipina di Rizal Memorial Stadium. "Saya akan mempersiapkan tim dengan baik," tegas Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan ini pun berharap anak asuhnya bisa cepat beradaptasi dengan kondisi di Filipina, khususnya rumput di Rizal Memorial Stadium. "Seperti apa yang dilihat, rumputnya bukan asli, tetapi sintetis," tutur Shin Tae-yong. "Jadi kami fokus latihan pemulihan dan sekaligus latihan biar pemain cepat adaptasi dengan rumput sintetis," imbuhnya. Nadeo 4 shot on target 4 gol tanpa penyelamatan. Indonesia butuh kiper keturunan untuk dinaturalisasi. Penampilan kiper Nadeo Argawinata mendapat kritikan ketika timnas Indonesia dikalahkan Irak 1-5 pada kualifikasi Piala Dunia 2026 di Basra International Stadium, Irak. Dari 4 shot on target yang dilakukan Irak saat melawan Indonesia, semuanya berakhir dengan gol. Penampilan kiper Nadeo Argawinata mendapat banyak kritikan dari publik sepak bola Indonesia. Sepertinya Indonesia butuh kiper diaspora untuk dinaturalisasi. Ada beberapa pemain posisi kiper bisa jadi opsi jika Indonesia ingin memakai kiper naturalisasi. Yang pertama ada Daniel Klein, kiper muda Liga Jerman. Ia pernah berseragam tim muda Hoffenheim. Pemain keturunan Jerman tersebut sekarang bermain untuk klub divisi 3 Liga Jerman SV Sandhausen. Kedua, ada Emil Audero Mulyadi. Nama Emil Audero Mulyadi disebut-sebut masuk dalam daftar naturalisasi agar bisa membela timnas Indonesia. Pemain berusia 26 tahun berdarah Italia Indonesia itu saat ini merupakan pemain pinjaman tim Serie A Italia, Inter Milan dari Sampdoria. Indonesia sangat beruntung jika PSSI berhasil membujuknya bela timnas Indonesia. Yang terakhir ada Cyrus Margono. Cyrus Margono saat ini bermain untuk tim Panathinaikos B di kasta kedua Liga Yunani. Ia juga terlihat serius bergabung dengan timnas Indonesia. Saat ini, dia dikabarkan sudah dalam tahap proses menjadi WNI. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bantah akan naturalisasi 150 pemain untuk timnas Indonesia. Erick Thohir Ketua Umum PSSI membantah kabar bahwa federasi akan menaturalisasi 150 pemain. Ia menilai kabar tersebut adalah hoaks. Erick mengatakan, naturalisasi hanya dilakukan kepada pemain yang memiliki darah keturunan Indonesia. Ia menyebut jumlah pemain naturalisasi pun sangat terbatas. Memang saat ini ada beberapa pemain naturalisasi yang memiliki darah Indonesia, baik dari orang tua atau keluarganya. Jelas jika memenuhi syarat menjadi WNI, mereka memiliki hak yang sama dengan WNI lain untuk memperkuat timnas, ujar Erick dilansir laman resmi PSSI. Erick menegaskan, proses naturalisasi tidak dilakukan secara sembarangan. Ada proses yang sangat ketat sebelum pemain keturunan bisa memperkuat merah putih. Buktinya banyak pemain luar yang berminat pun tak bisa memperkuat timnas jika tidak sesuai standar dan prosedur yang ada. Jadi perlu ditegaskan inti tujuan utama timnas kita adalah pembinaan yang berjenjang, terang Erick. Saat ini fokus PSSI adalah membuat tim untuk jenjang kelompok umur. Hal ini menjadi bagian dari sistem regenerasi timnas yang berjenjang. Fokus timnas saat ini adalah membentuk lapisan tim mulai dari U14, U16, U17, U20, U23, dan senior. Dengan proses pembinaan yang baik dan berjenjang, kita berharap generasi bisa terus berjalan dan timnas memiliki stok yang siap dan mumpuni untuk berkompetisi di segala tingkatan umur, ujar Erick.